Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama dan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sini loh. Nih, tarik sini, tarik situ. Agak sini. Nah. Anak-anak yang berbahagia, para ustadz yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga
Hari ini Rabu 24 November 2021. Kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dalam kajian kita sehari-hari. Khususnya kalau saya setiap hari Rabu dalam mengaji Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, yang mana Al-Islam itu terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, sekali tempo juga tarikh Islam, dan kaitannya dengan kaidah-kaidah yang ada di Muhammadiyah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, barokah, bisa anak-anak amalkan dengan sebaik-baiknya. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, termasuk dalam hal pola ibadah. Kita lanjutkan sekarang, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tetap materi yang kemarin kita lanjutkan tentang keutamaan puasa tatawu. Yang pertama kemarin, puasa tatawu itu adalah menjadi perisai api neraka. Ya. Artinya apa? Dit, wes ojo dimek bukune gidulenan. Ya. Jadi saya ulang lagi, saya ingatkan, kalau sampai nanti gemar berpuasa sunnah, salah satu diantaranya hikmahnya puasa sunnah itu, kita itu akan dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Hadisnya kemarin sudah saya tuliskan, saya diktikan terjemahnya kan. Ya. Itu sehingga orang yang rajin puasa sunnah itu insya Allah tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dijaga oleh pahala puasa sunnah kita. Sekarang saya lanjutkan yang kedua, yaitu yang kalau kemarin anggap aja yang A, sekarang yang B. Yang B, keutamaan puasa sunnah yang B, yang kedua. Malaikat selalu membaca sholawat untuk orang yang berpuasa. Malaikat selalu bersolawat, gitu aja, selalu bersolawat kepada orang yang berpuasa sunnah. Selalu bersolawat kepada orang yang berpuasa sunnah. Dalilnya saya bacakan dulu, nggak usah tulis, ya, karena panjang. Kalau kemarin yang pendek-pendek tak tuliskan. Nanti yang ditulis begini aja. An Ummi Umaro binti Ka'bin, dari ibu, nah gitu ya, dari Ummi Umaroh binti anak perempuan Ka'ab, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fata'at lahu bi ta'amin, masuk kepadanya atau mendatanginya, lalu Umar minta makanan untuk dihidangkan kepada beliau. Faqala laha kulli faqalat inni shaimatun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk sebuah rumahnya Umaroh tadi itu, kemudian
Si Umar tadi mengatakan ini ya, meminta makanan untuk dihidangkan kepada beliau, pada Nabi Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fakultu inni shaimun, aku ini sedang puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shaima idza akila intahu shallat alaihil malaikatu. Silakan engkau juga makan. Ummi Umarah menjawab, saya berpuasa. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa itu apabila ada penjamuan makan padanya, maka malaikat akan memberi sholawat kepadanya sampai jamuan itu selesai. Misalnya begini, kita ini ada pertemuan, makan-makan. Kemudian ada salah seorang di antara sampean ini ada yang berpuasa, tidak ikut makan. Nggak ikut makan. Wabe mangan-mangan, sampean Afrizal gak makan, gak melok mangan. Soalnya awake lemu. Bukan soalnya awake lemu, karena Afrizal sedang berpuasa sunnah, nggak ikut makan. Maka jamuan tadi, orang yang makan-makan tadi itu, mulai orang itu makan, malaikat itu memberikan sholawat kepada Afrizal sampai selesainya makan makanan tadi itu. Nah, bagaimana bunyi sholawatnya? Allahumma sholli ala Afrizal, yang artinya, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Afrizal. Luar biasa ini. Kalau yang mendoakan manusia, ya segera manusia. Tapi kalau yang mendoakan, yang memberikan sholawat itu malaikat, luar biasa. Difahami oleh semua ulama, kalau malaikat yang bersolawat boleh dikatakan dapat dipastikan akan dikabulkan oleh Allah. Gak main-main. Ini. Jadi yang namanya malaikat itu akan mendoakan kita, mendoakan sampean yang sedang puasa sunnah. Oleh sebab itu ada tuntunan lain ketika sampean atau kita menerima sumbangan, menerima donatur dari orang yang mendonorkan, apakah itu makanan, apakah itu uang, apakah yang lainnya, itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepadanya. Sehingga dituntunkan ketika panitia zakat, tapi tidak hanya panitia zakat. Ya, bagaimana? Ketika panitia zakat, lalu ada orang yang berzakat, itu dianjurkan untuk berdoa. Misalnya yang zakat itu Bima, Pak, saya menyerahkan zakat. Maka yang menerima tadi itu berdoa, Allahumma sholli ala Bima. Kalau yang zakat, yang donatur itu atas nama keluarga Bima satu keluarga, maka Allahumma sholli ala ali Bima, Allahumma sholli ala ali Radid, Allahumma sholli ala ali Zaki. Ya, makanya sampean termasuk pengurus barangkali ketika ada orang yang berzakat, apakah itu bersodako, apa itu sodako uang, sodako makanan, kan gitu kan ya, kan sering kan kita namanya panti. Maka yang nerima itu jangan lupa membaca itu, dikeraskan terdengar orangnya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala ali Fikri. Kalau yang sodako itu atas nama Fikri dan sekeluarga. Kalau Fikri saja, Allahumma sholli ala Fikri, Allahumma sholli ala Iklil, Allahumma sholli ala Ramadhani. Bisa ya? Bisa ya? Jadi sampai misalnya di tengah jalan, di rumah, kemudian ada orang memberikan sampean uang,
Nyak ge sangu. Oh nggih Pak matur suwun. Bapak iku jenenge sapa? Nek kono jenenge ya sapa Ahmad ya Allahumma sholli ala Ahmad. Nek gak ro ya tangkok jenenge. Nek gak nyidone jenenge ya Allahumma sholli ala alaih kepada dia. Atau Allahumma sholli alaihi, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepadanya. Nya siapa? Nya orang yang memberikan sedekah tadi itu. Ini penting. Bagian dari kita berterima kasih. Di samping kita mengucapkan terima kasih dengan bahasa Indonesia, oh iya Pak, terima kasih, barokallah, semoga barokah. Ya, baik itu nggak apa-apa. Tapi juga jangan lupa, karena itu tuntunan Nabi, membaca sholawat. Sholawat untuk siapa? Sholawat untuk orang yang bersedekah tersebut. Allahumma sholli ala Ilham Firmansyah. Nah, itu ya. Ini penting. Ya, hadisnya tadi itu. Yang ketiga, yang C, masih kaitannya dengan keutamaan puasa sunnah, puasa tatawwu. Puasa tatawwu itu yang ketiga dapat menghapus dosa. Coba. C atau yang ketiga dapat menghapus dosa. Coba, enggak. Sopo sing gak duwe dosa? Sopo gak duwe dosa? Zaki punya dosa? Banyak? Kayamu. Enggak. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Termasuk saya. Jangan dianggap Pak Akwan ini mergo guru gak duwe dosa, enggak, ya padha ae. Cuma dosae akeh kon mbek aku ya siji meneh. Karo. Zaki. Dari bangun tidur tadi sampai saat ini kira-kira dosa yang kamu lakukan apa? Yang lain mikir juga untuk dirinya masing-masing. Dari bangun tidur pagi tadi sampai sekarang kira-kira dosa yang sudah kamu lakukan apa? Lupa sholat. Sholat apa ya Pak? Loh, kok mau ngomongnya sesuk, mau sholat kan? Oke, gak berjamaah maksudnya ya. Nggak ada lagi? Apa lagi? Loh banyak loh. Kita nggak kelihatan, rasanya kayak nggak terasa kan? Misal, berjalan, naik sepeda ontel, maaf, berangkat tadi ke sini. Kamu naik apa? Sepeda ontel. Mari ngono wong sepeda motoran. Kayak mepet-mepet kon dalam hati. Itu dosa enggak? Dosa. Walaupun tidak diucapkan, karena mangkel sombong. Dosa sudah. Karena tidak diucapkan, dosa-dosa seperti itu masih tergolong dosa kecil. Nah, dosa-dosa seperti itu akan terhapus oleh kita yang sering berpuasa sunnah. Tapi nek dosa gak sholat subuh, gak iso. Enggak sholat subuh kok ambek poso, gak iso. Bagaimana menebus yang tidak sholat subuh? Ya besoknya rajin sholat subuh.
Kalau mestinya bisa sholat subuh berjamaah, lalu males gak jamaah, itu masih bisa. Makanya dosa itu banyak, anak-anak. Tapi kalau terkait dengan mengolok-olokkan orang dan orangnya mendengar, kita bersalah pada orang lain, maka dosa itu tidak bisa dihapus oleh puasa sunnah kita. Mengapa? Karena dosa antar sesama manusia itu harus saling memaafkan satu sama lain. Kalau tidak mendapatkan maaf, ya nggak akan diampuni dosanya. Saya mungkin pernah cerita seorang pemuda zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah, seorang pemuda, meniku ya apa? Pak Afwan ngajar serius nangkon dolinan meja niku, gak dosa niku. Itu termasuk bagian tidak menghargai orang tua, gak menghargai gurunya. Masa kono gane meja keinginan ini lapo yan. Terus kira-kira kamu konsentrasi enggak yang saya ucapkan, yang saya omongkan? Gak kira konsentrasi. Yes. Saya lanjutkan cerita ini. Makanya ya apa yang karena aja dengarkan aja kon dolan meja iku podel ya dosa tambah dosa maneh kon. Meja gedelan ambek anggai lapo lho. Meja kok nek dijak zaki dolinan gak tepak, ojo dilayani. Nek kon diajak koncoe gak tepak, kon layani, ya berarti kamu ikut berdosa. Konco yang ganggu itu mentalnya kasari ngono iku mental setan. Kon melok ya berarti kon katut setan. Kon setan enggak? Lah enggak, nek gak ya ojo nglakoni ngono gitu maksudnya. Ya Pak, tadi lupa ngene. Cok meringis. Mangap. Zaman Rasulullah ada seorang pemuda. Apa itu? Katakanlah saat ini awal-awal musim mangga, musim pelem. Saat itu ada ya gitu. Ternyata mangga itu karena bukan miliknya, jatuh, dia ambil lalu dia makan. Tanya kepada orang yang lebih tahu, Pak bagaimana ini saya sudah makan mangga terjatuh. Apakah berdosa saya? Dosa. Berarti kamu mencuri. Nah supaya saya diampuni bagaimana? Golei, cari orang yang memiliki, yang punya pohon mangga itu. Golei. Akhirnya ketemu di rumahnya itu. Tapi yang di rumah itu bukan yang punya itu. Beliaunya yang di rumah itu hanya pegawai menjaga rumah. Ditunjukkan. Lu di mana orangnya, jeragannya? Di sana jauh. Dia cari dia. Cari sampai ketemu. Setelah ketemu dia cerita, Pak, saya mohon maaf. Ada apa? Begini. Wah, enggak bisa. Kamu akan saya ampuni, saya maafkan kalau kamu mau mengabdi kepada saya, dalam artian bukan menyembah. Kalau kamu mau bekerja di saya selama 2 tahun tanpa bayaran, tanpa gaji. Apa kerjanya? Jogo kebun. Selama 2 tahun tanpa dibayar sama sekali. Karena rupanya orang yang punya pohon ini paham betul karakternya anak ini. Memang betul begitu, dites. Ternyata setelah 2 tahun selesai, apa yang dikatakan? Masih kurang kamu. Apa Bapak yang harus saya lakukan? Kamu harus mengawini anak saya. Coba. Kenapa Pak? Ya,
Sebab anak saya itu bisu, anak saya itu buta, anak saya itu lumpuh. Bisu, buta, lumpuh, gak iso delok, gak iso ngomong, lumpuh, gak bisa kemana-mana. Karena kalau kamu mau itu, maka kamu akan saya maafkan. Pikir dia. Apa akhirnya? Iya Pak, siap. Begitu siap, anaknya disuruh keluar, anak putrinya tadi. Ternyata apa yang terjadi? Anak putrinya itu orangnya cuanti, tidak bisu, tidak tuli, tidak lumpuh. Loh, kok kaget dia? Terkejut. Loh, Bapak tadi katanya bisu. Iya, karena anak saya tidak pernah berbicara yang tidak baik sama sekali. Katanya buta. Iya, anak saya tidak pernah melihat hal-hal yang jelek. Katanya lumpuh. Iya, anak saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Luar biasa ini. Ya, oleh di sepuro malah oleh bojo ayu. Coba. Zaki sembilan juta Zaki. Ini orang yang jujur, orang yang mengakui dosa. Padahal sebenarnya kalau kita, sampean, saya misalnya, ketok ono pelem logur dijopo, wis gak kira mikir dosa. Wah, iki logur kok gak apa-apa kan gitu kan? Wong gak logur digotek kok. Gak logur digotek-gotek diorok-orok kok. Iya aku ketok Zaki nang gone ngarep ono pelem dicopoki. Enggak ya? Enggak. Oh, anu sih, Apricel ya. Punya sendiri. Ya, itu orang kalau jujur itu mesti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Luar biasa. Ya. Sehingga bapaknya tadi semakin percaya, wong dikongkon jaga kebun 2 tahun gak dibayar, iya. Wah, berarti anak ini betul-betul jujur. Wis tak kawinin mbek anakku. Diomongno. Loh kenapa Pak? Ya sebab anak saya itu buta, bisu, lumpuh, gak iso apa-apa, gak iso ngomong, gak iso ndelok, bahkan tuli. Ternyata tulinya itu bukan tuli nggak bisa mendengar, tapi dia tidak pernah mau mendengarkan berita-berita yang jelek, apalagi berita hoax. Ya, ya. Pemana berita-berita yang seperti di TV itu, oh, ono hibah, macam-macam itu berita wis ngono iku lho, nggak melik menceleng tok nek ono TV ngono. Ya. Itu ya. Jadi hebat kan? Ini kaitannya dengan puasa sunnah, diampuni dosanya. Ya. Tanpa itu kalau dengan puasa sunnah, dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang mana? Ya tadi itu, dosa yang kecil. Kalau dosa kaitannya dengan hubungan sama manusia, ya seperti yang dilakukan oleh pemuda di zaman Rasulullah itu. Kira-kira sampai tahu enggak? Ngono terus jaluk sepur nang wonge. Belum kan? Ya. Gitu kan? Loh, apakah Pak Kon nggak pernah? Loh, tahu. Saya pernah cerita gitu loh. Waktu saya di SMP dulu, nang desa. Nang desa. Ya. Kebetulan karena di desa kan sekolahnya itu kiri kanan kebun. Ada yang namanya pohon markisah, muris, mateng, istirahat loh. Murisnya tak kerowok ini, cuwil pangan separuh, sing separuh saya kandel lak wite. Ya enak, nyolong kok gak enak. Tapi alhamdulillah, akhirnya karena diingatkan oleh guru agama saya, akhirnya lo gimana? Kamu tadi mana? Dari ya nih Ustaz, gini, loh kamu ya apa? Itu uang itu. Akhirnya
Pak guru juga ikut membantu untuk menunjukkan siapa yang punya kebun itu. Akhirnya anak-anak teman saya dan teman-teman yang mengambil murid tadi itu langsung minta maaf. Oh ya nak, gak apa-apa. Karena murid dianggap gak apa-apa, murid sing ngono lah murid. Diampuni. Gak ada dikongkon joko kebune mari dikawin ngono gak. Nah ini. Ya. Ini, tapi demikian kembali anak-anak. Jadi walaupun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai orang yang sudah rajin puasa sunnah lalu berbuat maksiat saenake dhewe, tidak boleh. Tadi sudah saya contohkan. Ya. Wah, aku sebenarnya aku rajin puasa sunnah, masih nyolong-nyolong titik gak apa-apa, masih aku gak salat subuh gak apa-apa. Kalau digencet sampai malaikat kan. Ya. Nggak boleh. Tetap harus menjaga diri kita supaya kita tetap menjadi orang yang baik. Karena ada kan, apalagi zaman sekarang, lebih-lebih pada masa-masa sebelum pandemi, banyak kan orang kaya-kaya, orang yang pejabat-pejabat itu sering bahkan setahun sekali mesti umroh, ya sering kan ada berita seperti itu. Apa? Karena menganggap bahwa umroh itu akan menghapus segala dosanya. Masih mari korupsi, mari nyolong, ke umroh anggapannya sudah bebas dari dosa. Naudzubillahi min dzalik. Nggak boleh itu. Nyolong terus dadak umroh. Menganggap umroh itu berseni dosa. Ya dosa yang mana yang terhapus karena umroh itu? Ya, kalau umrohnya uangnya dari mencuri, dari nyopet, dari nyolong, dari korupsi, malah umrohnya juga nggak sah. Tidak hanya dosanya tidak diampuni, tapi malah umrohnya juga tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena biaya yang digunakan dari hasil tidak baik, tidak sah alias haram. Ini. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita yang sudah rajin sholat, wis dosa titik-titik gak apa-apa. Yang penting rajin sholat, rajin poso sunnah, itu tidak boleh. Ya, tetap menjaga agar kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Apalagi sampean ini, sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, sampean ini selalu diperhatikan oleh orang. Apa yang diperhatikan? Karena sampean ini termasuk santri panti asuhan Kiai Dahlan, sehingga ibadah sampean selalu diperhatikan, akhlak sampean selalu diperhatikan. Ibadah yang utama apa tadi? Sholat. Ya. Terakhir anak-anak, pesan saya, terutama doa sholat yang saya kasih buku itu, sekiranya masih ada yang belum hafal, tolong segera dihafalkan. Ya, segera dihafalkan. Rebo depan, paling tidak saya akan nguji Allahumma baitnya. Jangan sampai ada yang, meskipun saya acak, jangan sampai ada yang lupa. Ya, khotoyaya dengan khotoya itu beda. Yang khotoyaya itu yang pertama, yang kedua tidak pakai khotoya, hanya khotoya, dan yang ketiga khotoyaya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya. Kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya. Khotoyaya. Gitu ya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga ilmu yang sampean dapat, ilmunya barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fatun qarib. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.